Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dosen memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Alfaras Kurniawan dengan NIM 073002200009 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas daripada mata kuliah Sistem dan Metode Penambangan yang berjudul Metode Tambang Terbuka dan Tambang Bawah Tanah. Berikut adalah konten-konten yang akan saya presentasikan, terdiri dari tujuan, latar belakang, definisi sistem dan metode penambangan, definisi tambang terbuka, definisi tambang bawah tanah, dan kesimpulan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kegiatan penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, dan juga menganalisa kelebihan dan kekurangan dari metode tambang terbuka dan tambang bawah tanah, serta mengetahui sistem dan metode apa yang digunakan oleh PT Antam. Definisi sistem dan metode penambangan. Sistem penambangan adalah serangkaian terorganisir dari elemen dan komponen yang bekerja sama untuk mengekstraksi bahan tambang dari suatu deposit mineral, mulai dari perencanaan hingga pemasaran. Sistem ini bertujuan mencapai ekstraksi sumber daya mineral secara efisien, ekonomis, dan berkelanjutan. Metode penambangan mencakup teknik spesifik dalam mengekstraksi bahan tambang dari lapisan bumi. Pemilihan metode ini bergantung pada karakteristik geologi, jenis bahan tambang, serta pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Contoh metode termasuk tambang terbuka, tambang bawah tanah, dan penambangan placer. Pemilihan metode yang tepat krusial untuk hasil optimal sambil meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan komunitas sekitarnya. Definisi daripada tambang terbuka. PT Aneka Tambang atau Pasero Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan nikel. Terletak di lokasi penelitian di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah penelitian terletak di Cherokee Hill. Sistem penambangan yang digunakan adalah open pit dengan metode open cast. Biji nikel yang diekstraksi memiliki kandungan Ni lebih dari 1,8%. Penambangan Ni lebih dari 1,8% di daerah yang relatif datar memerlukan metode penambangan yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi deposit biji nikel. Dimensi penambangan yang dirancang sesuai rekomendasi PT Antam Tbk antara lain tinggi bench mencapai 6 meter, lebar bench 3 meter dengan kemiringan tunggal mencapai 60 derajat. Untuk mencapai target produksi 1.600 ton per hari di Cherokee Hill, perancangan harus mempertimbangkan kondisi deposit biji nikel. Deposit penambangan yang direncanakan sesuai dengan rekomendasi PT Antam Tbk. Tinggi bangku 6 meter, lebar bangku 3 meter, dan kemiringan tunggal mencapai 60 derajat. Berdasarkan data cadangan yang diperoleh dari model blok, terdapat cadangan sebesar 153.755 ton dengan kandungan Ni 1,8%. Dan umur tambang diperkirakan 5 bulan dengan metode penambangan terbuka selektif. Hasil desain bulan pertama menunjukkan ekstraksi sebanyak 26.734 ton dengan limbah sebanyak 40.443 ton. Pada bulan kedua, biji nikel yang terekstraksi sebanyak 32.747 ton dengan limbah yang mencapai 39.970 ton. Pada bulan ketiga dilakukan ekstraksi mencapai 33.175 ton biji nikel dengan limbah mencapai 38.413 ton. Pada bulan keempat, tertambang biji nikel sebanyak 32.677 ton dengan limbah sebanyak 36.843 ton. Dan pada bulan kelima, tertambang biji nikel sebanyak 28.422 ton dengan limbah sebanyak 38.223 ton. Dimensi jalan dihitung 5 meter untuk jalan arus dengan kemiringan melintang 1,72 derajat dan 9 meter untuk jalan melengkung dengan super elevasi 0,0395 meter per meter. Kebutuhan peralatan bulanan meliputi 2 alat galian dan 9 alat angkut. Mengikuti desain penambangan di Cherokee Hill ternyata memenuhi target produksi yang ditetapkan. Disarankan untuk terus mengevaluasi kadar model blok terhadap realisasi lapangan untuk memastikan bahwa biji nikel yang diekstraksi sesuai dengan kadar model blok. Definisi tambang bawah tanah. PT Antam Tbk mengoperasikan 9 unit produksi. Antara lain penambangan bauksit di Kijang, Pulau Bintan, Riau,
tambang nikel di Pulau GB, Tanjung Buli, dan Pomala, Sulawesi Tenggara. Tambang pasir besi di Cilacap, Kuto Arjo dan Lumajang, Jawa Tengah. Dan penambangan emas dan perak di Pongkor, Bogor dengan nama unit usaha penambangan emas UBPE atau Pongkor. Pongkor didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. PT Antam melakukan penambangan bawah tanah di UBPE Pongkor dengan metode cut and fill. Pengolahan yang buruk terhadap aktivitas penambangan bawah tanah yang melibatkan penggalian, pengeboran, peledakan, pengangkutan, dan pendukung dapat menyebabkan masalah lingkungan dan keselamatan. Antam UBPE Pongkor secara administratif terletak di Kecamatan Nanggung, Leuwiliang, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya dapat dicapai melalui jalan darat dari Bogor yang berjarak kurang lebih 100 km. Sistem penambangan yang dilakukan di deposit emas G Pongkor adalah penambangan bawah tanah dengan metode cut and fill breeze stopping yang dilengkapi dengan cement backfilling. Overhand breeze stopping diterapkan pada endapan yang sempit dan vertikal. Untuk mengekstraksi emas dan perak dari massa batuan digunakan pengeboran dan peledakan dengan menggunakan peralatan jackhammer dan jumbo drill. Biji pecah hasil peledakan dimuat ke dalam truk menggunakan mesin load hauling dump atau LHD. Selanjutnya, troli menarik truk keluar dari tambang menuju pabrik penghancur primer. Di pabrik, pecahan biji direduksi menjadi ukuran 12 mm dan diangkut melalui belt conveyor ke fine ore bin untuk diproses lebih lanjut hingga dihasilkan d'or bullion atau dengan kandungan emas 6-8% dan kandungan perak 90-92%. D'or bullion kemudian diangkut ke Logam Mulia Jakarta untuk dimurnikan menjadi emas batangan murni dengan kandungan emas 99,8%. Kesimpulan yang saya dapatkan daripada judul kali ini adalah yang pertama, metode penambangan dipilih berdasarkan karakteristik geologi, jenis bahan tambang, pertimbangan ekonomi, dan dampak lingkungan. Inklusi metode terbuka, termasuk open pit, quarry, strip mine, dan alluvial mining. Dan tambang bawah tanah yang termasuk room and pillar, block caving, sublevel caving, dan long hole drilling. Yang kedua, ada kelebihan tambang terbuka meliputi produksi efisien, biaya eksploitasi terjangkau, dan keamanan operasional yang meningkat. Kekurangan melibatkan dampak lingkungan besar, risiko keselamatan, dan konflik dengan masyarakat lokal. Yang ketiga, kelebihan tambang bawah tanah termasuk dampak lingkungan minim, keamanan pekerja, dan pemulihan yang efektif. Kekurangannya mencakup biaya operasional yang tinggi dan keterbatasan kapasitas produksi. Baik, Bapak dan Ibu dosen, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.